Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijal wuhusyu husyirat. Apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Surat kelima tentang ciri-ciri hari kiamat, hari pembalasan. Yang pertama adalah apabila matahari digulung, lalu kemudian apabila bintang-bintang berjatuhan. Yang ketiga apabila gunung dihancurkan. Yang keempat apabila unta-unta bunting yang ditinggalkan dan tidak terurus. Dan yang kelima adalah apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Binatang-binatang liar ya hewan-hewan yang selama ini kita anggap ganas, atau mungkin binatang-binatang liar yang secara harfiah adalah yang tidak mungkin bisa mendekati manusia karena tempatnya berbeda, alamnya berbeda. Dia di hutan atau di mana, tiba-tiba Allah kumpulkan dalam suatu kelompok atau mungkin suatu tempat. Setiap yang tumbuh itu berjiwa, dan setiap yang berjiwa itu artinya adalah bernyawa, artinya adalah memiliki ruh. Betapa Allah tidak sungkan untuk mengatakan bahwa binatang-binatang yang selama ini mungkin kita anggap tidak ada di muka bumi atau mungkin tidak memiliki kepentingan apa-apa, namun adalah suatu keniscayaan bahwa pada saatnya nanti ketika Allah memutuskan bahwa dia yang paling kekal, dia yang paling abadi, dia yang tidak pernah bisa mati, dia yang berawal dan akhir, dia ada di mana-mana, bisa di atas, di bawah, di tengah, di kanan, di kiri, di samping seluruh penjuru mata angin. Kalau kita mungkin hanya mengenal 8 penjuru mata angin, namun Allah mungkin ribuan miliaran mata angin dia arahnya, karena akal manusia yang terbatas. Allah katakan bahwa dia akan mengumpulkan binatang-binatang liar itu. Keganjilan-keganjilan yang tidak mungkin bisa diciptakan oleh Tuhan-Tuhan yang lemah, Tuhan-Tuhan yang fata morgana, berhala-berhala, dewa-dewa. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pemberi rezeki, yang mengatur segalanya, yang mungkin tafsir ini memiliki sedikit pemahaman, karena di samping kita memang mungkin tidak terlalu peduli dengan binatang-binatang, karena kita terlalu sibuk memikirkan masalah hidup kita sendiri saja sudah sibuk dengan segala kepapan kita, kedaipan kita, kebakilan kita. Meskipun sekaya apapun, pada dasarnya manusia itu miskin. Setenar apapun, sepopuler apapun, pada dasarnya manusia itu lemah, makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki daya apa-apa, yang hanya mengejar kebahagiaan itu, yang hanya bisa diukur dengan kemampuan akal yang terbatas, hatinya yang seluas apapun manusia pasti sempit pada dasarnya. Apalagi hawa nafsunya yang sangat terpuruk, terjerembab ke dalam lubang hitam, black hole.
yang istilah saintifik adalah lubang yang akan menyedot semua alam semesta. Manusia pun seperti itu, hawa nafsunya menyedot semua kebaikan, menyedot semua jalan yang lurus, menyedot semua logika-logika sehat. Aku tanpa Allah adalah bukan siapa-siapa, Muhammad sendiri yang mengatakan. Dari awal Ibrahim membina, mengolah akal manusia untuk merasionalitaskan Tuhan, berdoa kepada Allah agar keturunannya mampu mengembangkan daya nalarnya, daya pikirannya, agar manusia tercerahkan, tidak terjerembab ke dalam lubang kebodohan yang jika dibiarkan terus-menerus akan menjadi mainannya Lanatullah, mainannya iblis. Ingin segera cepat kaya tanpa bekerja keras, ingin cepat segera pintar tanpa belajar, ya nggak mungkin. Sehebat apapun Jibril diutus oleh Rasulullah kepada para nabinya, tapi kalau para nabinya tidak mau belajar, ya tidak akan cerdas, tidak akan pintar. Tidak mau membaca 3 hal, membaca alam semesta, membaca manusia, dan yang terakhir adalah membaca Tuhan, membaca Allahnya di mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah merasa dirinya itu, sekali lagi merasa dirinya terhina dengan mengatakan hal-hal yang remeh-temeh. Karena sekali lagi, jika memang kalau sudah kuat, kalau sudah besar, kalau sudah tinggi, kalau sudah maha segalanya, ya tetap maupun yang dibahas hanya hal-hal yang remeh-temeh di alam pikiran kita. Kan ini ayat yang keempat ini lumayan remeh, apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Lalu yang kelima, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Bagi mereka pengejar dunia, binatang-binatang itu adalah hal-hal yang ya tidak dianggaplah, hanya dijadikan santapan sehari-hari. Ayam, daging, kambing, domba, sapi. Namun Allah memastikan itu adalah ciptaannya juga yang memasuki ayat-ayat Al-Quran suci yang menjadi hujah bahwa dia Tuhan yang layak disembah, dia Tuhan yang layak dipuja. Apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, kalau binatang-binatang liar saja dikumpulkan ketika hari kiamat, ya apalagi manusia yang memiliki akal, memiliki pikiran, apalagi kaum jin, apalagi setan marakayangan. Seluruhnya dikumpulkan di alam padang mahsyar yang luar biasa besarnya, yang tidak akan mungkin bisa dipikirkan bagi mereka yang berjiwa sempit, yang berakal sakit, yang berhawa nafsu liar, tidak akan pernah terpikirkan. Karena sekali lagi, ketika engkau enggan untuk mendekati Allah, ketika engkau durhaka kepada Allah, ketika engkau memutuskan untuk menjadi musuh Allah, malah kasarnya hanya keajaiban saja Allah jika bisa dekat kepada orang-orang semacam itu. Karena bisa jadi juga karena doa orang tua, doa siapa, sehingga Allah mau peduli kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin.